waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Gimana hari ini? Aman? Yang ikut di sini udah ada yang ikut SM buat CBT kampus juga? Atau emang domisili aja? Ini yang domisili aja kayaknya. Soalnya yang Oh, CBT kampus kayaknya mereka udah kayak udah ngerjain pasrah gitu kan, healing dulu gitu. Oke, oke, lanjut Kak. oke, oke. Oke, kasih. Oke ya. Langsung aja ya, karena udah malam. Maaf tadi kakak agak telat soalnya. Oh besok, ya semoga lancar ya. Semoga yang malam ini belajar jadi keluar. Karena kakak belum tahu sih, cuman yang kemarin terakhir ada update untuk materi tambahan, ada beberapa materi yang belum kakak kasih. Jadi makanya di pretest ini ada fungsi komposisi itu belum ada sama sekali dari kita masuk ya, ikut dari awal. Nah itu kakak tambahin, makanya terus untuk hasilnya kayaknya juga udah lumayan bagus ya. Kita langsung bahas aja untuk hasilnya. Oke, nah lihat ya, ini hasilnya. Jadi untuk malam ini nanti kita belajarnya ini jadi ada fungsi komposisi yang emang kakak cuman kasih di pretest terus spasial karena yang kakak tahu dari kayak yang kemarin ternyata TPA 60 soal sendiri dan 2 jam jadi ya teman sekalian kayak belajar TPA-nya lebih banyak daripada yang lain proporsinya jadi ya kakak tambahin untuk soal-soalnya dan spasial kayaknya akan banyak yang keluar jadi banyak yang kakak tambahin lah materinya. Oke, ya sebelumnya tadi cuma 3 orang awalnya kakak lihat tadi pagi. Tapi sekarang udah banyak ya, ada 11 orang yang udah mengisi pretestnya. Hasilnya juga udah lumayan bagus, cuma ada satu pertanyaan yang terlewat. Secara umum ya, secara umumnya cuma satu. Skornya ya bagus, tapi kok ada yang, oh ini ada yang bagus nih nilainya. Gitu. Oke, nah ini untuk nomor satu kita review sebentar ya. Nomor satu masih ada 3 orang yang salah. Nomor dua masih ada 4 orang, nomor tiga tinggal 2 orang ya. Nomor 4 ini masih banyak yang salah. Atau nomor 4 itu kakak yang salah atau gimana ya? Nanti kita cek sama bahasan ya. Nomor 5-nya itu ada masih ada 5 orang, 6 tinggal 2 orang, nah 7 tinggal 1 orang aja. Berarti kalau kayak fungsi itu udah lumayan bagus ya karena nomor 7 cuma fungsi aja, nggak ada fungsi komposisinya. Jadi nanti kita jelasin untuk fungsi komposisi. Terus nomor 8-nya masih ada 4 orang, 9 masih ada 4 orang juga. Ya rata-rata 4 orang ya yang masih bingung masalah fungsi komposisi. Oke, kita langsung aja bahas di pembahasannya. Tadi kakak baru nyelesain ngetik, jadi walaupun kakak jelasin coret-coret, takut coretannya jelek, kalian gak bisa belajar nanti ke depan. Oke, kita langsung aja nah, biar kelihatan ya. Kayak gini. Langsung aja untuk nomor satu, tadi udah banyak ya yang ini. Oh, nomor satu ini, nah kalau ada soal spasial, soalnya berjajar kayak gini, terus ada A, B, C, D, E, atau A, B, C, D, nanti lihat ya, itu artinya melanjutkan, gitu. Kalau cuman A, B, C, D, E aja, nggak ada awalannya, itu baru perbedaan, nanti ada ya perbedaan. Nah, yang ini, jadi kayak prosesnya ya, ininya dari L-nya di sini, terus ke sini. Sedih banget, aku udah lama nggak ikut Zoom, banyak yang tertinggal, Kak. Iya. Mungkin banyak ya, tapi nggak apa, nanti kita belajar bareng-bareng lagi. Oke, awalnya ini menghadap ke kiri, terus ke bawah, yang bergambar dulu ya, yang berwarna, ke kiri, ke bawah, ke kanan, berarti selanjutnya ke atas. Oke, yang ke atas kan berarti ini enggak ya. Hmm. Nah, terus ke atas ini berarti enggak, tinggal yang ini aja. Jawabannya yang sini. Dapatnya dari mana? Lihat aja yang ininya. Itu aja dulu. Nomor satu. Nah, nomor dua ini banyak yang silah atau enggak ya. Cuman kalau di sini nanti itu rumusnya mirip hampir kayak pencerminan dari pencerminan gambar. Kita lihat di sini. Ini tuh sama, cuman kebalikan aja. Jadi sama-sama modelnya, cuman beda gambarnya aja. Nah, otomatis yang ini juga akan sama yang di sini, mirip. Gambarnya mana sih yang kebalikan dari yang ini? Yang B ya. Yang lingkaran-lingkaran-lingkaran itu. Kalau kita bercermin,
Yang dekat itu silang, terus di sini jadi lingkaran, lainnya lingkaran, di sini jadi silang. Makanya jawabannya yang B. Terus next kita di nomor 3. Nomor 3 itu kalau susah, lihat yang berwarna dulu. Kakak juga kemarin gitu ya. Dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini, berarti baliknya ke sini lagi ya. Yang ada di sini berarti ini enggak. Nah, selanjutnya yang mana Kak? Yang ini atau yang ini? Kita lihat dalamnya. Kalau dilihat, ini tuh bentuk Romawi 2, ini bentuk Romawi 3, ini bentuk Romawi 4, ini Romawi 5, bahkan selanjutnya Romawi 6. Yang mana yang Romawi 6? Yang ini. Yang C. Gitu. Halo, hai. Oh iya, nanti kalau kayak biasa ya, kalau emang kakak jelasinnya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas, boleh nanti langsung di chat atau di ini ya. Oh, nomor 4 yang ini, yang susah. Ujiannya susah, susah ya. Ya, semoga lah ya nanti yang ujian besok sama pas domisilinya aman gitu. Karena memang kita harus menghabiskan jatah gagal kita dulu. Kak, sip. Nah, bedanya di nomor 4 ini adalah kalau kita lihat semuanya sama. Bener ya? Semuanya sama. Sama-sama menghadap ke kiri. Terus yang ininya di bawah. Nah, ini mirip-mirip ya untuk ini semua. Nah, yang berbeda itu sebenarnya cuman peletakannya aja. Dari 1, 2, 3, 5 itu peletakannya sembarang. Sedangkan nomor 4 ini peletakannya lurus, tegak lurus nih. Sesuai dengan kaidah ya. Jadi kayak koordinat itu. Koordinat. Lainnya kan nggak sesuai dengan koordinat. Jadi kenapa jawabannya nomor 4 yang itu? Nah, kadang ada yang kayak gini aja, dipeletakan aja. Karena yang lainnya tuh masih aman. Semuanya masuk ke kiri, ke kiri, ke kiri. Terus ini ke kiri, ke kiri. Nah, terus bayang-bayangnya, dilihatnya dari mana sih? Sama, semuanya. Gitu. Nah, yang berbeda cuman di peletakan arahannya aja. Yang lainnya ketika sembarang, yang dia itu enggak. Bayangannya beda sendiri. Oh iya, bayangannya bisa beda sendiri. Kenapa dilihatnya? Jadi kalau bayangannya, kalau nomor 4 cahayanya dari sini ya. Yang lainnya cahayanya dari sini. Kalau kita lihat, sini juga. Jadi emang eh, bayangannya sebenarnya kalau kita bolak-balik mirip sama nomor 3. Cuman karena peletakannya dia berubah, jadi kayak melihat bayangannya itu berbeda. Kalau kita lihat nomor 3 sama nomor 4 itu sebenarnya dibolak-balik aja. Kalau mungkin yang jawab salah ya, kan gambarnya sama Kak itu. Iya, cuman yang membuat beda letak bayangannya itu ketika eh, arahnya. Jadi karena arahnya ini seperti ini, tegak lurus, itu arah bayangannya berbeda. Itu untuk nomor 4 ya. Untuk nomor 5 tadi gampang ya. Nomor 5 kita cukup menghitung lingkarannya. Jadi kalau kayak gini, sabar aja ngitung ini jelimet gitu. Tapi nggak sesulit itu kok. Nah, ini jumlahnya berapa? Ini 9. Ini 8. Ini jumlahnya 7. Ini jumlahnya 4, 4, 11. Ini 4, 4, 4, 17. 13. Berarti yang beda yang nomor 2. Karena nomor 2 cuman genap. Nggak ganjil sendiri. Gitu. Nomor 2 ya. Nah, terus nah, ada nomor 6. Nomor 6 ini termasuk kemana, Kak? Ini hampir mirip ke analogi gambar. Jadi kalau sebelumnya kita analoginya analogi dari kata verbal, yang ini analogi gambar. Atau kadang juga bisa pencerminan. Hal-hal kayak gini adalah apa tujuannya? Kita menyamakan konsep dari yang sebelah kiri atau yang utuh ke konsep yang ada yang bolong, yang kosong. Bisa kadang yang kosong itu di sebelah kiri. Jadi kenapa bukan patokan sebelah kiri? Karena kadang yang kosong itu sebelah kiri. Jadi yang tanda tanya itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu macam-macam. Cuman kebetulan ini yang tanda tanyanya di sini. Nah, sesuainya seperti apa, Kak? Nah, kita samakan ini tuh sama ini. Apa persamaannya? Sama-sama ada dua segitiga, satunya ada love, satunya ada bintang. Nah, yang di sini bentuk segitiga sama bintangnya ini berubah jadi apa? Dibalik, ditambahkan dengan satu segitiga yang berwarna. Artinya ketika dia bentuknya seperti ini akan dibalik. Nah, dibalik ya. Ini salah. Berarti masih A, B, C. Terus ditambahkan dengan segitiga.
Kalau awalnya dia putih ke hitam, berarti kebalikannya adalah dia dari hitam ke putih. Berarti yang ini enggak. Terus arahnya gimana? Nah, arahnya dicek ya. Arahnya ini tuh menyesuaikan sama arah yang ada di sini. Makanya jawabannya yang B. Gitu. Kalau oke, aman ya untuk spasial ya. Ini masuk ke apa namanya? Fungsi komposisi. Ada yang belum tahu apa itu fungsi komposisi. Jadi kalau yang belum tahu mungkin kalau fungsi udah tahu ya, ada fx-nya, ada x-nya. Jadi kita memetakan kalau secara definisinya x dengan fungsi fx ke domain gitu kan. Nah, bedanya di sini adalah kalau komposisi. Bentar. Nah, kalau fungsi komposisi itu ada dua fungsi biasanya, dua atau lebih. Jadi salah satunya itu dimasukkan ke ke yang lain. Jadi gini, misalkan ada fx sama gx ini ya, contohnya f bundaran g. F bundaran g itu artinya apakah? Artinya ini nih, ada gx di dalam fx. Itu kalau f bundaran g. Hmm, gitu. Nah, Oke, sorry kakak lanjutin ya. Itu kalau F bundaran G. Jadi G dulu dikerjain, baru masukkan ke F. Kalau beda lagi kalau G bundaran F dari X. Berarti yang dikerjain yang mana dulu? Yang G dulu, yang F dulu. G dari Fx. Kerjain duluan fungsinya gimana Kak? Nah, ini dicontoh ya. Ketika kita masukkan seperti ini, kan ada Gx nih, dalamnya Fx nih. Ada Gx. Gx ini rumusnya apa sih? Gx rumusnya ini. 5x plus 4. 5x plus 4 kita masukkan ke rumus F. Ini menjadi apa? Ini menjadi X-nya di sini. Jadi X-nya di Fx kan 6x min 3. X-nya diganti apa? 5x plus 4. 6x kali 5x plus 4 min 3. Jadi ini kan harusnya cuma X aja kalau Fx. Cuman karena dia F dari 5x plus 4, makanya diganti 5x plus 4. Dapatnya ini, jadi perhitungannya udah biasa. Tinggal 6 kali 5x, terus 30x, 6 kali 4, plus 24, terus ini tetap min 3-nya. Dapat ini. 30x plus 21. Tuh. Tuh. Kalau misalkan itu fungsi komposisi. Jadi, kalau yang kemarin sih, yang di sama ya, cuman fungsi komposisi aja. Fungsi komposisi aja, jadi nggak ada fungsi inverse ya. Jadi kalau fungsi inverse itu sedikit lebih rumit. Tapi kalau fungsi komposisi itu gampang kok. Kalian ngitungnya nggak lama. Tadi kakak juga ngitungnya nggak lama. Tuh. Nah, oke. Kita next ya. Tadi udah paham ya untuk fungsi komposisinya. Nah, kalau fungsi komposisinya, nah ini nomor 8 ya. Ini ada bentuk kuadratnya nih, Kak. Seperti apa? Nah, ini ininya sama. G bundaran F, berarti Fx dulu dikerjain, baru masuk ke Gx. Fx-nya apa? X kuadrat min 3x plus 2. Ganti di mana? Ganti di X-nya ini doang. Gitu. Jadi 4 dari X kuadrat plus 3x plus 2 di sini, plus 1, plus 1-nya utuh ya. Plus 1-nya di sini utuh. Dapatnya ini. 4, dah tinggal dikaliin aja. 4x kuadrat min 12x plus 8 plus 1 lagi. Jawabnya ini. 4x kuadrat min 12x plus 9. Nah, untuk nomor 9 tadi banyak yang benar ya, karena kita tinggal mensubstitusi aja suatu nilai. Jadi, nah ini substitusi aja, masukkan kemana? Ke X-nya aja. Gampang ya, Fx-nya. Nah,
ini sebagai dasar sebenarnya ketika kita masuk ke komposisi yang ada nilainya. Jadi yang dikerjakan satu-satu dulu, biar gampang dapat nilai di sini, baru nanti kita selesaikan. Nih, nomor 9. Langsung masuk aja. Terus nomor 10. Nah, ini dasar untuk masuk ke sini nih. Di sini ada 3 nih, Kak. Nah, sama tadi ketika F bundaran G dari 3, itu kita kerjain di G3 dulu, baru ke sisa, baru masuk ke F. G3-nya berapa? G3-nya masukkan ke sini. Ketika 6X min 2, X-nya di sini diganti 3. Diganti 3 di sini. Dapatnya berapa? 0. F0 berapa? F0-nya masuk ke sini 0. Yang masuk ke sini bukan 3 yang masuk ya. Yang masuk 0. Nah, di sini ya tinggal masuk ke 0, dapatnya ini plus 4. Tuh. Untuk nomor 10. Nah, nomor 11 sama ya caranya ya, cuman ada di sini bentuk kuadrat aja. Jadi kalau biasanya fungsi komposisi itu rumusnya nggak jauh-jauh dari bentuk linear, nggak linear juga sih, paling per kuadrat ya, sama linear dua variabel, atau sistem, bisa dibilang sistem, SPLDV, kadang ada pangkat 3 dan pangkat seterusnya, cuman hasilnya nggak sulit kok, cuman beda di sininya aja, gitu. Nah, masuk ya ke F bundaran G dari 2, ini F, oh ini salah ya, tadi, ke NTP ini dari 2. F dari G2. G2-nya berapa? Masukkan ke X kuadrat plus 1, 2 kuadrat plus 1, 5. Jadi kita nyari F5, masuk ke F5 dapatnya 13. Oke, kita next di... Oke, sebelum next, aman ya untuk ininya? Atau mungkin kalau ada yang kurang jelas, fungsi komposisi gampang ya sebenarnya ya. Makanya kakak iniin buat 1 kali pertemuan aja cukup, karena soalnya udah cukup banyak. Ya sih. Karena yang kalau ini kan sebenarnya udah teoritis ya. Teoritis kalian ketika tahu konsepnya kalian ngitung juga nggak sulit gitu. Jadi bukan hal yang harus kita benar-benar tekuni pahami. Hmm? Tuh. Nah, sama ya caranya ya. Nah, bedanya kalau yang ini cuman udah ditulis aja F bundaran G. Kalau udah ya berarti kita tinggal masukin F bundaran G dari 5. Masuk ke sini dapat nilainya 12. Sama kayak nomor 9 tadi. Jadi kalau tadi F langsung F nilainya, terus kalau ini cuma F bundaran G-nya aja. Nah, ini juga terus untuk nomor 13 sama ya caranya ya. Masuk aja, masukin dulu ke F-nya. Kalau F, G bundaran F, dari belakang dulu yang dikerjakan. Jadi F-nya dulu baru G. Jadi nanti kalau ada G bundaran F bundaran G bundaran H, berarti H-nya dulu dikerjakan, baru ke G, baru ke F. Kayak gitu. Konsepnya sama. Kadang ada yang 3, ada yang 2 kayak gini. Cuman paling untuk susah-susahnya, paling susah itu 3. Sering-seringnya 2 untuk TPA. Kita next nomor 13. Jadi sama ya, G bundaran F nih masuknya. G dulu baru F dulu baru G, masuk ke Fx dulu, 2x, masuk ke Gx jadi 2x min 3. Nah, untuk nomor 14, biasanya Fx kalau dia ada pembilangnya, ada syarat seperti ini. Syarat untuk X-nya tidak sama dengan 2. Tahu nggak alasannya kenapa? Kalau X-nya sama dengan 2, maka nilainya 0. Nggak ada nanti dia pecahan yang penyebutnya 0, nggak ada. Makanya ada syaratnya. Nah, di sini ketika F-nya 3 berapa? Masuk aja. 3 min 1 per 3 min 2. Oke. Nomor 15 sama 16 juga sama ya. Ini Fx aja malahan sama kayak nomor 9. Jadi mungkin kalau yang salah, mungkin kesalahannya yang pertama itu nggak tahu, yang kedua salah ngitung. Udah itu aja. Kalau kalian udah tahu konsep dari komposisi, dan kalian nggak salah hitung, udah aman. Cuman harus teliti ngitungnya aja sih. Terus nomor 16 juga, jadi F bundaran G, berarti G dulu, baru F. Masukkan ke G dulu, baru masuk ke F. Dapatnya ini, 6X plus 9. Oke. Untuk yang pretest ini dari
spasial sama fungsi komposisi ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau nggak ada, kita bisa langsung untuk masuk ke materi selanjutnya. Seperti biasa, materi selanjutnya kita kuisis. Kalau udah aman. Aman, Kak. Ya, nomor 10 boleh. Eh, Kakak jelasin dulu nomor 10 ya. Nih, nomor 10. Oke, nah, bedanya nomor 10 apa sih, Kak, kalau nomor 10 nih? Mungkin karena X-nya di belakang ya. Jadi, yang dimasukin yang belakang aja. Jadi, F bundaran G dari 3. G dari 3-nya berapa? G dari... Nah, kita bisa nulis di sini sih. Kalau memang ini ya, G3. Biar kita nggak ini dulu. 6 min 2 kali 3 sama dengan 6 min 6 sama dengan 0. Jadi kalau kita langsung karena udah dapat G3-nya sama dengan 0, kita bisa masuk ke sini, F-nya, F dari G3 itu sama dengan F0. Itu boleh. Jadi nanti kalau F0 baru nanti kita masukin F0, 3 kali 0 plus 4 sama dengan 0 plus 4 sama dengan 4. Gitu. Itu untuk nomor 10. Mana ya? Hmm, sip, bagus. Nah, yang ini, nah, kita kakak udah siapin 2 kali. Jadi nanti malam ini kita 2 kali ya, karena yang kemarin-kemarin kita banyak ininya. Kalau yang ini kakak udah review. Cuman kayaknya soalnya sama-sama. Soalnya itu ada yang mungkin udah keluar ya, udah kita bahas. Tapi nggak apa-apa. Jadi buat kalian ingat-ingat lagi. Cuman ada beberapa yang baru kok. Oke. Ya. Siapkan dulu untuk Nah, ini kita agak sepi ya sekarang mainnya. Kita agak sepi mainnya, tapi nggak apa-apa. Kalian kalau ini karena spasial, jadi kalau mungkin nanti yang pertama ngerjainnya agak kok nilainya jelek, itu boleh ngerjain lagi. Terus nanti masih ada 1 kali lagi buat post test. Post testnya lebih umum, jadi kayak awalnya kakak hari ini mau nyiapin semuanya yang lebih umum itu, cuman kayaknya materinya ada yang kurang, jadi kakak tambahin dulu materi fungsi komposisi. Baru nanti yang lebih umumnya jadi post test. Lebih umum jadi kalian tetap ingat apa itu yang seperti verbal, numerik, spasial juga ada. Yang ini full spasial, jadi kalian kalau coret-coret pun boleh coret-coret gambar, tapi kalau kakak maunya kalau spasial, udah kalian bayangin aja lihat gambarnya. Gunain imajinasi kalian untuk mengotak-atik. Safira, aduh kakak takut nih. Gimana nih pada nonton ya? Best of Champions. Siapa favoritnya? Gimana, keren-keren gak sih? Keren-keren banget. Bismillah, amin. Kak Axel. Ini kalau udah cewek ya, boleh lah ya. Yang defense pasti cowok. Kemarin aku ada di situ tapi langsung pulang. Oh, ikut ya, ikut nonton. Ikut ke situ nonton. Suka cewek tapi nggak hafal namanya, Buji. Nggak apa-apa, inget aja. Tesnya aja. Dari ronde 1, 2, 3 gitu. Tapi jujur kalau aku lebih suka yang terakhir, yang ini pas scriptoritum. Itu keren banget. Logikanya main banget gitu kan. Masuk logika sama matematika. Keren. Suka banget liatnya. Aduh, walaupun kalau aku pikir, ya mungkin bisa gitu kan. Kita belajar juga mesti bisa. Tapi tidak secepat itu berapa detik gitu kan. Baru nulis soal tuh sudah. Iya, bener. Langsung sama bersih. Keren, keren, keren memang. Nanti ya next ya kalian ya yang masuk. Oke, kita langsung mulai aja ya. Selamat mengerjakan.
Kita cukupkan ya. Kita bahas dulu. Udah semua ya ngerjain ya. Tinggal satu nih kayaknya. Oke, kita tunggu satu dulu. Alhamdulillah kalau suka. Kakak juga suka. Jadi kalian ngerjain kakak bisa memikirkan lagi apa yang harus kakak ucapkan. Kita selesai ya. Karena kalian belajar, kakak juga lagi belajar. Lagi belajar untuk mengajar dengan baik. Nah, inilah udah yang keberapa. Jujur tadi kakak agak apa ya? Agak ini sama nama tekbus. Baru berpikir tekbus tuh apa gitu kan. Oh, teknik industri maksudnya. Ya, tekbus 2024 siapa nih? Dia kayak, apa tekbus gitu. Oke, kita review soalnya dulu. Soalnya akhirnya biasanya take in. Tekbus, kakak baru tahu soalnya. Sorry, sorry, sorry. Ya, enggak sih. Nggak usah disingkat aja atau TI gitu biasanya. Oke, kita review soalnya ya. Kayaknya ada beberapa soal sih yang udah mak keluar. Ntar ada kalian. Oke. Hmm. Ini ya. eh kakak lupa. Ini soalnya itu sebenarnya udah kakak kasih apa belum. Tapi di materi ini tuh ketika di spasial ada namanya jaring-jaring. Jaring-jaring kubus atau balok. Tapi kayak apa sih yang paling paling gampang seperti ini. Jadi masih jaring-jaring dari benda, dari bangun ruang secara umum. Tahu ya ini bangun apa. Jadi karena semuanya tidak ada yang tegak lurus, ini masih miring-miring semua, makanya yang D. Kayak bener semua ya, 13 orang nih. Terus yang ini, nah ini kayak jaring-jaring yang dimaksud. Jadi kayak ada beberapa hal yang misalkan, apa namanya, jaring-jaring dikasih gambar seperti ini satu, dikasih warna, atau yang seperti nomor 3 ya. Nah, nomor 3 kayak gini. Jadi kalau jaring-jaring itu biasanya soal-soalnya kayak gitu, kita harus merangkai. Masih ada yang bikin gambar terus di kotak-kotak lagi gitu. Kakak harap udah bisa membayangkan ya, jadi ketika bendanya itu jadinya seperti apa. Jawabannya yang ini ya. Kenapa nggak yang ini Kak? Karena nggak, kalau dia putih semua, mau putih semua, dia harus ada tengahnya ini, gitu di sisinya. Ini ada 3 sisi ya. 3 sisi nggak ada 3 sisi yang kotak utuh ya. Nih dari gambar kita bisa lihat nggak ada 3 sisi yang kotak utuh. Terus yang B nggak kenapa? Karena di sini itu nggak ada yang di hitam, yang di arsir itu nggak ada yang ini eh, bolongnya, ada lubangnya itu nggak ada. Terus yang ini benar ada gambarnya, terus ada tepat di atas ininya itu ada yang berlubang. Terus yang ini juga enggak ya sama penjelasannya kayak tadi. Nah ini juga, cuman melihatnya agak susah ya, gitu. Kalau kalian ini tuh gambarnya kurang lebih malah seperti ini nanti. Nomor ini. Nah, kenapa yang ini ya? Tadi ada yang salah satu. Mungkin yang kepencet juga mungkin. Nah, ini yang karena yang diarsir itu nggak ada, yang diarsir utuh nggak ada lubangnya. Nah, yang ini yang agak susah ngejelasinnya karena kalian harus ikut membayangkan apa yang kakak bayangkan. Yang benar yang ini. Kenapa? Nah, ini ya. Ketika dia disatukan, eh, ujungnya di sini itu pasti ini mendekati dari dua titik di sisi-sisi sebelahnya seperti ini. Kalau ini kan dia yang sisi sini ya. Kalau ini di sini terus yang ini di sini gitu masih mungkin. Atau yang ini sama yang ini tuh masih mungkin. Jawabannya yang ini, yang A. Cuman karena dia di sisi siku-sikunya, gitu kan, di sisi sininya, siku-sikunya, makanya gambarnya yang ini. Ini juga enggak. Kenapa? Karena yang satunya tidak terlihat ya. Tentunya di belakangnya sini nggak kelihatan, jadi kita tidak bisa memastikan. Terus yang ini juga, kalau yang ini emang salah karena gambarnya hampir mirip sama yang ini. Yang ini juga, kalau yang mau kayak gini berarti ada gambar lagi satu di sini. Kalau mau itu. Oke, kita next nomor 4. Nah, nomor 4 terlihat sama. Nah, kalau ada, ini kan ada petunjuknya ya. Mungkin nanti di soal nggak ada yang nggak ada petunjuknya, soal-soal spasial itu. Karena beberapa tipe soal TPA itu macam-macam. Jadi tujuannya sama,
Tapi kadang cuma dikasih 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Jadi kalau kakak ulangin lagi, kalau emang ada soal yang cuma A, B, C, D, E, 5 gambar kayak gini, cari yang paling beda. Ini yang mana yang paling beda? Kita lihat di sini. Ini sisi kanan ya. Sisi kanan dari, kalau ini di bawah, jadi ini segitiganya di sini, di sisi kanan bawah. Ini segitiganya di sini, ini juga kanan. Ini kiri, ini kanan, ini kanan. Jadi kalian bayangin aja buat diputar-putar. Kak, yang ini bingung, boleh. Gini. Jadi misalkan yang ini jelas ya kalau ini di sebelah kanan ya. Kelihatan nggak? Nah, ini aja. Ya, yang di sini tuh sebelah kanan. Nah, kalau yang ini juga. Ini, kamu coba deh balik ke sini. Ketika ini dibalik. Ini jadi bawah, ini ke atas, ini pasti sebelah kanan. Oke, kalau yang ini aman ya, kelihatan itu beda. Nah, kalau yang ini, kelihatan banget kalau, nah, lingkarannya di sini itu sebelah kiri. Kalau yang lain kan di sebelah sini. Cuman ini di sini. Gitu. Nah, terus yang ini gimana? Yang ini kalian harus membayangkan ketika ini diputar ke sini. Gambarnya diputar sini. Atau kalian kalau, ya sebenarnya nggak boleh sih. Kalau kalian pakai HP kan, kalian bisa aja gini. Gitu. Jadi kalau gambarnya terbalik ya, maksudnya kayak gitu. Dibalik gambarnya. Nah, ini dibalik. Jadi kalau ini sebelah kanan. Nah, kalau yang ini juga, ini pakainya jangan dicerminkan, dibalik, tapi diputar. Simetrinya putar. Kalau kayak gini pakainya simetri putar ya. Jadi diputar-putar-putar. Bukan dibolak-balik, bolak-balik itu enggak. Tapi simetrinya diputar. Putar ini terputar sebelah kanannya dari segitiga ini. Dari segitiga yang ini. Gitu. Gimana? Nomor 4. Aman? Bisa ngebayangin? Yang kakak bayangkan? Kenzler ini nama atau kamu emang suka sosis Kenzler? Aman. Oke, sip. Kita next ya. Di nomor 5. Soalnya agak banyak ya, tapi emang spasial. Kalau tadi tahu soalnya TPA jadi 60, spasial juga akan banyak gitu. Makanya kakak iniin buat spasial hari ini. Kurang teliti berarti iya. Jadi emang kayak gini harus diputer-puter. Ini juga, yang nomor 5 ini juga harus diputer-puter ya. Nah, kita lihat. Ini tuh sebelah kanan ya. Sebelah kanannya dari gambar. Ini juga sebelah kanannya dari gambar bawah. Terus yang ini, kalian putar juga. Ini diputer. Ini ke atas. Jadi di sininya itu ada di sebelah sini. Ini juga sebelah kanan. Yang ini juga diputer aja. Diputer, puternya ke sini. Ini kalau lihat kalian lihat kakak muternya gini. Gitu. Kadang agak pakai laptop ya, jadi nggak susah buat muter-muternya. Muternya gitu. Makanya ini juga sebelah kanan. Nah, yang ini enggak. Kenapa? Coba deh kalian puter yang ini ada di sebelah sini. Ini, bentar. Yang ini ada di sebelah sini. Pasti yang ini tuh di sebelah kirinya dari gambar ini, bukan di sebelah kanannya. Gitu. Makanya yang berbeda itu ini, yang nomor yang E. Jadi kalau ada 5 gambar, cari yang paling beda. Pakainya biasanya simetri putar. Simetri putar, komposisinya, isi-isi dari gambar-gambarnya. Kalau ini kan gambarnya sama nih. Ada gambar, ada lipatan kertasnya. Gitu. Gimana? Oke, nomor 5 ya. Kita next. Nah, ini soalnya yang mirip sama soal analogi. Kak, beda ini gimana kalau soal analogi sama soal lanjutan? Gini, kalau soal analogi dari gambar ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ada tanda sama dengan kayak yang tadi, pretest. Kemungkinan kedua ada kayak gini, analogi. Kalau segitiganya garis-garis, jadi segitiganya gelap. Kalau lingkarannya garis-garis, berarti jadi lingkarannya gelap. Untuk posisinya tetap. Jadi, itu yang analogi gambar. Yang berubahnya itu sesuai dari dan gambar-gambar yang biasa. Jadi kalau analogi bisa nanti tanda sama dengan 2 gambar yang sama dengan kayak yang pertama, bisa juga yang panah kayak gini. Jadi buat antisipasi aja kalian nanti dapatnya kayak gimana. Nah kan kalian nggak tahu ya. Terus nah, kalau ada gambar kayak gini kan nggak ada tanda sama dengan, nggak ada tanda panah, berarti ini apa? Lanjutan. Lanjutannya apa? Ada 1, 2, 1 titik, 2, 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran, makanya selanjutnya 5 lingkaran. 5 lingkaran. Gitu. Nah,
Yang ini juga, ini lanjutan. Bedanya apa? Nah ini ada tiga, turun ke bawah, naik ke atas, ke kiri, gitu kan. Ini ada berapa komponen sih? Awalnya ada satu, terus tambah satu komponen lagi, tambah jadi satu komponen lagi ada tiga, tambah satu komponen lagi jadi ada empat. Nah, tambah satu komponen lagi jadi ada lima. Ya, ada lima ya. Kalau ini kan cuma empat, ini cuma empat, ini empat. Yang ini bisa kotak empat ya, tanda plus. Paling jawabannya yang C. Nah, ini ya, sebenarnya kalau kayak gini sama ini ya, mencari gambar pada pilihan bawah yang mempunyai hubungan logis. Hubungan logis. Jadi sama kayak yang tadi, hubungan logis. Nah, ini kalau yang ini apa? Kita lihat jumlah. Kalian agak susah nggak? Kalian bayangin mataharinya. Jadi kalau kalian dapat, kalau kalian lihat pertama yang gambar satu itu plusnya, tanda plusnya, itu kalian akan susah dapetinnya. Tapi kalau kalian yang lihat pertama itu gambar mataharinya, itu kalian bisa ngitung, oh ini ada 9, ada 7, 9, 7, 5, 3. Nah, kalau kalian udah buat jadi 9, 7, 5, 3, berarti selanjutnya berapa? Satu. Tinggal di apa? Min 2 ya. Kalau kita di deret, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Gitu. Langsung jawabannya yang satu. Ada yang 2, ini ada yang 6. Nah, kalau yang 2 enggak ya, karena dia minus 2. Kalau yang 6 juga enggak, karena ini makin sedikit. Gitu. Oke. Nah, kalau yang ini gimana, Kak? Aku lupa nggak sih? Bentar. Kalian bener nggak sih jawabnya? Oke, kita perhatikan gambarnya ya. Yang pertama yang dalam. Dalamnya itu apa? Awalnya X, terus garis satu, X lagi, garis satu lagi, berarti selanjutnya X lagi. Yang X lagi mana? Masih ada A, C, sama D. Oke, next. Karena di ini semuanya itu gambarnya, arsirnya itu lurus, serong kiri, mendatar, kanan, berarti selanjutnya tegak lurus lagi ya. Ini ya, berarti yang C ya. Jawabannya bukan yang ini juga. Nah, ini kan miring ya, sama kayak yang gambar terakhir ini. Cuman ini jadinya yang C. Karena kembali ke tegak lurus lagi gambarnya. Oke. Yang ini nambahnya nambah apa? Nambah panjang. Awalnya di tengah aja, jadi warna hitam. Maju ke depan, jadi warna hitam. Selanjutnya mundur ke belakang ya, jadi lebih panjang lagi ya. Mana yang lebih panjang lagi? Yang B. Warnanya apa? Putih. Putih dulu baru hitam. 11, nomor 12. Nah ini, gampang ya. Mana yang paling beda? Nah, kalau cuma ada gambar kayak gini, mana yang paling beda, paling ganjil? Nah, kalau ini jelas. Dia gambarnya senyum sendiri, ada matanya, ada mulutnya. Nah, kalau yang lain kan bangun datar. Walaupun ini kayak huruf D, ini cuma kotak lingkaran. Oh, D apa gitu kan? Enggak. Tapi yang ini, yang paling banyak komponen. Oke, aman ya. Next, nomor 13. Nah, gambar gampang ya, ini perbedaannya. Mana yang paling gak beda? Ini kalian salah salah pencet atau gimana? Jadi udah jelas ya, ini yang lainnya itu bangun ruang, yang A itu bangun datar. Ini juga. Hmm. Bedanya apa? Beda garis, beda miring garisnya. Miring, miring, miring. Terus ini miringnya beda sendiri serangnya, yang B. Kenapa bukan yang C atau D? Nah, kita bisa lihat ya, kalau di sini itu yang sama-sama cuma sepotong garisnya itu ada dua, terus yang di tengah-tengah juga ada dua. Makanya kita cek kemungkinan yang lain. Itu kenapa kalau spasial itu harus out of the box. Kalian kalau nggak dapat dengan cara ini, berarti harus cari dengan cara yang lain. Itu ini. Jadi kalau kalian lihat titiknya aja cuman di tengah, di tengah, di tengah, di tengah, ini di tengah garis, ujung garis, ujung garis. Nah, mana ini? Ada dua-dua nih. Nah, terus ada dua-dua, bedanya apa lagi? Kita cek garisnya. Kalau lingkarannya kan sama. Garisnya miring kemana? Oh, yang miring sendiri itu yang B. Itu yang beda sendiri. Ya, kalau ini jelas ya. Lainnya punya sisi, yang C itu nggak punya sisi. Gitu. Mana yang paling ganjil ya? Itu. Karena C itu tidak mempunyai sisi atau sisinya tidak terhingga. Kalau yang A kan 4, yang B 3, yang D juga 4, yang C kan 0 atau terhingga. Jadi bisa dibilang kalau lingkaran kayak gitu.
Cuma satu sisi lengkung, atau bisa dibilang sisi tapi tidak terhingga sisinya. Nah, kalau ini kayak bagus ya. Cuman ada yang jawab C. Kenapa yang jawab C? Pilihannya yang C, Kak. Kenapa nggak jawabannya yang C? Kalau yang C, benar ada hitam sama putih. Tapi tetap masih di dalam lingkaran kok, masih di dalam lengkungannya kok. Nah, kalau yang B itu dia satunya di luar lengkungan. Kalau dia satunya di dalam lengkungan juga sama aja sebenarnya. Gitu. Oke. Dari 16 soal ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti tetap dikasih kok ininya. Seperti biasa. Like usual. Maaf ya kakak agak flu, jadi kalau suaranya bindeng, agak ini. Oke. Nah, aman ya. Kalau udah aman, ini kita masuk ke post-test. Post-testnya agak susah, menurut kakak. Lebih daripada kita pretest tadi, soalnya tingkat kesulitannya lebih sulit. Jadi kalian siapin coret-coretan juga. Ada soal cerita, lebih tepatnya numeriknya di soal cerita. Udah kok nggak bisa mainkan dulu ya. Oke, bisa. Dimulai. Ini yang sebenarnya mau kakak kasih buat apa namanya buat pretest tapi nggak jadi. Ini nggak apa-apa. Kita bisa mengerjakan di post-test. Oke. Oke, udah mau masuk ya. Gak apa-apa, kalau kalian dikit kayak gini kalian masih boleh kok, nggak usah jaim jaim, udah pada kenal, udah terbiasa sama sifat-sifatnya kalian gitu. Jadi kalian bebas buat belajar. Ya bisa yuk bisa. Amin amin amin. Resip terdepan. Oh sekarang gitu ya kali ya. Yuci refill. Oke satu lagi ya. Oke. Hah? Terus ada dua. Tara Takdung. Ganti ini tadi yang tadi tekdus ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Terima Bapak PGSD 2024. Amin. Oke, selamat mengerjakan.
Karena udah pada capek, kayaknya ya udah malam nih. Kita langsung bahas aja ya. Cepat selesaiin ya. Hasilnya. Nanti yang belum selesai mengerjakan bisa nanti ngerjain ulang boleh. Tetap dikasih ininya. Oh, masih belum? Oke, kakak tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Oke, 2 menit. 2 sampai 3 menit lah ya. Oke. Hmm. Kayaknya yang Ray ini udah ya, kita selesaiin aja ya. Aman, udah selesai semua ya. Lah, udah terakhir juga dia selesai. Ini dia nanti auto sendiri. Hmm. Agak banyak yang merah, tapi hasilnya cukup bagus ya. 71% naik kelas, lebih banyak yang merah. Sulit sama soalnya. Ini kayaknya masih ada yang ngetik. Oke, selesaiin aja ya. Mana? Oh, udah langsung nih. Selesai ya. Oke, oh, yes. Mau mengalahkan ternyata si kita. Ya, aku di switch nah kan. Ada yang nge-switch lagi kan. Oke, kita review soalnya ya. Agak sulit ya emang. Dan kalau ini aman lah ya. Karena 15 orang benar. Kotak itu bentuk, menara itu bangunan. Oke. Nah, ada juga kadang yang analogi itu 3 kayak gini. Jadi kenapa? Ini karena emang cuman jarang. Ini advance-nya dari analogi. Kalau kertas itu terbuat dari kayu dan caranya adalah diolah. Nah, sama kayak yang ini. Donat itu terbuat dari tepung, caranya dimasak. Nah, bukan yang ini ya. Kalau mau buku, jadi misalkan buku terbuat dari kertas, dibuatnya dengan cara menulis, misalnya kayak gitu, atau dibukukan. Jadi jawabannya yang B. Nah, sama kayak yang ini ya. Aktor tuh ininya apa sih? Bersandiwara. Di mana? Di film. Kalau penyanyi itu bernyanyi di konser. Nah, kalau mau tentara, tentara itu berperang di mana medan perang, misalkan kayak gitu. Ya, kecuali kayak ini, petani bertani di sawah, misalkan kayak gitu ya. Oke, kita next nomor 4. Kalau penyakit itu disebabkan oleh bakteri, bakteri menyebabkan penyakit. Nah, kalau antibakteri itu bukan obat ya. Jadi nggak semuanya obat itu antibakteri. Ada juga yang kita emang kayak misalkan imunisasi itu kan sebenarnya kayak obat, tapi itu menyuntikkan virus. Jadi bukan yang ini ya, ini 5 orang yang ini, tapi api yang menyebabkan kebakaran gitu. Oh, susah ya. Kalau ini mungkin nanti kemarin caranya gimana? Kakak jelasin aja secara ringkas. Kalian bisa juga nyari caranya sendiri. Nanti kalau emang kalian bener-bener nggak ketemu caranya ini, kita bahas besok boleh. Bahas untuk dicoret-coret lah ya. Nah, ini caranya gimana sih, Kak? Kalau yang ini, cara gampangnya adalah jaraknya berapa? Karena
mulainya dengan waktu yang sama ya, kalau yang ini ya, mulainya dengan waktu yang sama, jaraknya menempuh jarak yang sama, terus bertemunya di mana? Cuman dari arah yang berlawanan. Nah, kita bisa tahunya dari mana, Kak? Yang pertama, kecepatannya karena berbeda. Untuk mendapatkan jaraknya, jadi misalkan dalam 1 jam, ya udah jumlahkan aja kecepatannya. 80 sama 60. Jadinya berapa? 140 kilometer. Itu untuk 1 jam yang mereka lewati. Nah, kalau 560 kilometer, mereka butuh berapa jam? Gitu loh. Kalau 1 jam mereka melewati 140 kilometer, keduanya ya, karena 8, di sini ada 60, di sini ada 80, berarti kalau 560 kilometer, butuh berapa jam? Butuh 4 jam. Ya kan, 560 dibagi 140 kan hasilnya 4. Nah, 4 jam dari pukul 10.30, 4 jam berarti pukul berapa? 14.30. Gitu. Mungkin kalau nanti yang ada yang salah hitung ya, atau kayaknya ini banyak yang nebak deh. Terus ini ngulang lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau kalau misalkan ada kecepatan kayak gini, pertama adalah pastikan waktunya sama, waktu mulainya. Kedua, jarak yang ditempuh sama. Ada soal yang nanti waktu berangkatnya beda, jadi nanti kita contoh yang lain. Kalau yang pas kayak gini, samakan dulu waktunya, waktu mulainya, jarak tempuhnya, baru dijumlahkan rata-rata kecepatannya. Nanti waktu tempuh dibagi total kecepatan itu kita dapat waktu yang saat bertemu gitu. Terus untuk nomor ini, nah ini kan beda ya kecepatannya ya. Nah pesawat pertama, nah, kalau ini kan beda arah. Ini masuknya materi apa sih Kak? Tahu nggak ini materi kemana? Ini tuh materi Pitagoras deh. Mungkin nggak kelihatan ya materi Pitagoras yang ini. Nah, tahu Pitagorasnya dari mana? Kita gambar. Dua buah pesawat terbang meninggalkan bandara pukul 5 sore. Pesawat pertama menuju arah timur, kecepatannya 150 kilometer per jam. Dan pesawat kedua menuju utara. Berarti satunya ke kanan, satunya ke atas kalau kita gambar ya. Kecepatannya 200 kilometer per jam. Berarti mereka dari titik awal ke jarak tempuhnya membentuk sudut siku-siku. Karena satunya ke atas, satunya ke kanan gitu kan. Berapa jarak kedua pesawat pada pukul 19? Berarti kalau mulainya dari pukul 5 sore sampai jam 7 sore berarti butuh 2 jam. Kalau 2 jam berarti dia yang ke timur itu berapa jaraknya? 150 kali 2, 300 kilometer. Nah, yang kanan 300 ke kanan, yang di atas itu gini. Nah, gini ya, jadinya ya. Ini yang ke kanan, ini ke atas. Yang ke kanan 300, yang ke atas berarti yang 400. Ini membentuk sudut. Jarak dari sisi ini ya berapa? Tinggal segini ya. Pitagoras kan berarti kalau ini 3, sini 4, berarti yang satunya berapa? 5. Karena kalau bilang triple Pitagoras 3, 4, 5. Berarti 5 kali 100, 500 kilometer jaraknya aja. Gitu. Jadi kakak jelasin secara singkat aja di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk Pitagoras yang soal cerita. Nggak kelihatan ini Pitagoras, tapi ini materi Pitagoras gitu ya. Nah, yang ini yang tadi kakak bilang, waktu mulainya tidak sama. Nih. Oke, caranya gimana Kak? Samain dulu waktu mulainya. Kita baca ya. Agar tidak tertangkap, Profesor dan Lisbon memutuskan untuk memisahkan diri dalam Profesor bersembunyi di bawah pohon, Lisbon bersembunyi di dalam peternakan. Susah banget ya sembunyinya ya. Jarak antara pohon dan peternakan 65 kilometer, jauh banget. Pada pukul 7, Profesor berlari menuju peternakan, kecepatannya 40 kilometer per jam. Sedangkan pada pukul 7.30, Lisbon berlari menuju pohon dengan kecepatan 50 kilometer per jam. Nah, gini, ini pohon, ini peternakan. Nah, gitu, atau ini ya kan? Ini peternakan, ini pohon. Jadi profesornya mau ke peternakan, terus Lisbonnya mau ke pohon. Berarti kan jaraknya sama nih ke sini. Cuman jaraknya udah sama, sama-sama 65 kilometer. Yang beda apa? Yang beda adalah waktu tempuhnya. Nah, gimana caranya biar untuk nyamain waktu tempuhnya? Jadi kalau pada pukul 7, Profesor berlari ke peternakan dengan
kecepatan 40 km per jam, berarti pada pukul 7.30 dia dapat berapa kilo? Dalam waktu setengah jam. Dapatnya 20 kilo ya. Profesor udah menempuh 20 kilo nih ke sini nih. Dari ke pohon nih. Berarti sisanya masih tinggal yang udah 20 sini ke sini. Caranya gimana? Yang di sini 65, kalau dari tempuh 20 berarti masih 45 ya jaraknya. Di waktu yang sama. Nah, ini waktunya udah sama, jaraknya udah sama, berarti baru masuk ke kayak tadi. Kecepatannya dijumlah, dibagi sama jaraknya. Kalau dijumlah ini 90 km, jaraknya cuma 45 km. Berarti kan nggak sampai 1 jam. Cuman butuh setengah jam. Setengah jamnya dari mana? Dari 7.30. Makanya dapatnya jam 8. Untuk coret-coretannya, nanti kakak bisa ngasih soal sama jawabannya dulu, kunci jawaban. Kalau emang butuh coret-coretan, bisa dibahas besok ya. Karena emang ini harus dicoret-coret ya, agak susah kalau mungkin kalian membayangkannya gitu. Oke, nilai rata-rata barisan aritmatika bilangan kelipatan 5 mulai dari 15 sampai dengan 50 adalah, oke, kita nyari dulu barisan aritmatika mulai dari 15 sampai 50. 11, 20, gitu ya seterusnya ya, sampai 50. Sini, kemarin udah ngitung, tapi aku lupa naruh di mana. Sorry. Nggak apa ya. Terus nanti kita bagi sama banyaknya bilangan, nanti dapatnya ini, 32,5. Rata-rata barisan aritmatika kelipatan 4 dari 15 sampai 50 sama caranya. Benar dapatnya 32 ya. Nah, ini jumlah bilangan ganjil, y-nya jumlah bilangan genap. Ini udah ada 11 yang benar. Nanti caranya gimana? Kalian cari antara 41 dan 90. Berarti 41 sama 90-nya nggak ikut. Jadi nggak usah dihitung 41 sama 90-nya. Nanti akan tahu di jumlah ya. Dari berarti kalau ganjil berarti dari 43 sampai 89. Itu nanti yang ganjil di jumlah. Nanti terus yang genap dari 42 sampai 88. Nanti dapat kalau dia X-nya lebih dari G. Agak lama tadi ngitungnya ya, tapi kalian ngerjainnya cepet banget loh, 24 detik. Emang, kalau sebelum-sebelumnya agak sulit. Nah, ini 1 menit. Ya, emang kalau waktu yang ini emang 1 menitan ya. Jadi nggak apa-apa kalaupun lama. Nah, nomor 10. Jika X jumlah bilangan ganjil, nah ini sama ya, udah ya tadi ya 10 ya. 11. Ya, caranya gimana, Kak? Ya, jadi ada rumusnya sendiri. Aduh, kakak lupa tadi rumusnya apa, tapi nanti ada rumus sendiri untuk bilangan pangkat 3, ditekan di jumlah itu hasilnya berapa kuadrat dan seterusnya. Nanti kakak kasih untuk rumusnya ya. Nah, dapatnya hasilnya ini 53361. Kalau kalian ngitung manual juga boleh. Cuman agak lama, nanti kakak kasih rumusnya nomor 11. Oke. Kalau ini gampang ya, kita bisa hitung langsung. Vincenzo ingin membeli sebuah Lamborghini dengan ketampanannya. Vincenzo tampan sekali ya, tahu ya filmnya. Penjual memberikan diskon kepada Vincenzo berturut-turut 40% dan 20%. Ini sama kayak diskon pertamanya 40%, diskon keduanya 20%. Total diskonnya berapa? Yang pertama 40% nih. Oke, bersih. Sisanya tadi berapa? Kakak suka drakor ya? Suka nonton dikit-dikit? Hiburan deh, cuci mata. Lihat yang cakep-cakep ya. Oke. Ini 40%. Terus sisanya kan masih 60% ya. 20% dari 60% ini tadi berapa? 12. Berarti 40 tambah 12 dapatnya 52%. Biar fresh betul. Kita butuh cuci mata. Kayaknya yang dengerin nih. Oke. Kalau ini caranya mirip ya kayak yang sebelumnya. Kalau dibilang kayak kalian mirip krip-krip sedikit gitu. Yang 48 itu oh, yang ini dapatnya 48 ya? Enggak. Karena 40 terus 20% dari 16 itu bukan 8 ya, tapi 12. Jadinya dapatnya 48, 52%. Nah, ini ya. Ini banyak yang salah. Caranya gimana, Kak? Gitu ya. Keren 60. Oh, kurang 12 bukan. Jadi bedanya kalau diskon itu plus 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 bukan langsung 60 kurang 12 tuh enggak. Tapi
yang diskon pertama tambah diskon kedua. Nah, diskon kedua kayak yang tadi caranya. Sisa diskonnya didiskon lagi untuk dikalikan. Nah, ini yang salah. Nomor berapa nih? Yang nomor 13. Caranya gimana? Kalau caranya kayak kemarin yang kalian harus mirip dikit, gitu. Matanya pejamin dikit. Kita lihat yang putih itu membentuk angka berapa? Ini 6, ini 5, ini 4, ini 3. Habis 3 berapa? 2. Ini nggak membentuk nilai. Ini 4 juga enggak. Ini membentuk angka 6 ya. Itu juga enggak. Nah, itulah kadang yang akan menjebak. Nah, kalau udah ada kayak gini, udah ada keterangannya ya, pilih gambar yang berbeda. Yang berbeda yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena ini nih. Kalau ini kan lingkarannya emang menghubungkan dari dua bangun ya. Tapi lainnya cuma bersinggungan. Yang ini dia bertabrakan. Udah. Lainnya cuma singgungan aja dia bertabrak. Makanya yang B. Oke. Ini kayaknya yang susah. Sebelumnya kakak juga gak susah yang ini soalnya ya. Karena eh, mencari kecocokan. Nah, ini kalau kalian tes apa ya? Kayak misalkan yang pernah kakak coba ya, tes BI, psikotesnya kayak gini. Kok psikotes? TPA-nya kayak gini. Tab akademiknya. Layarnya tidak bergerak. Oh, sorry. Oke. Kelihatan ya? Bergerak. Layarnya Visinsu terus. Astagfirullah. Kak, aduh, maaf, 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 maaf. Oke. Oke, kakak ulangin ya kalau gitu ya. Dari nomor 13 deh. Kalau ini kan berarti bergerak. Udah ya, bergerak ya nomor 13 ya. Caranya gimana? Caranya meriip dikit. Buat lihat angka yang ada yang dari putihnya. Ini 6, ini 5, ini 4, ini 3. Selanjutnya berarti yang 2 membentuk angka 2. Nanti langsung gitu aja ya. Kakak lupa ternyata pause share-nya. Oke. Kita next ya nomor 13 ya, nomor 14. Nah, nomor 14 sama kayak tadi, nyari yang paling beda. Kalau gambar lainnya itu dia bersinggungan aja, kalau yang B ini dia bertabrakan untuk jejer genjangnya sama segitiga. Ini jejer genjang sama segitiganya bersinggungan, ini bersinggungan di 4 sama jejer. Segitiganya ini juga bersinggungan. Nah, tuh. Nah, yang nomor 15 ini yang nggak susah. Ya, kayaknya kakak akuin emang nggak susah. Ini soalnya mirip-mirip untuk kesulitannya sama tes yang pernah kakak ikut itu tes BI. Kakak udah ikut tes masuk BI Bank Indonesia berkali-kali dan TPA-nya selalu lolos. Cuman gagal di tes ekonomi karena kakak bukan anak ekonomi, kakak nggak tahu perpajakan dan yang lain-lain keuangan. Itu udah berkali-kali gagal di situ. Jadi kalau tes TPA udah kenyang banget. Nah, bedanya yang di sini apa? Kita lihat ya. Yang pertama adalah bangunnya pasti segitiga, aman ya. Yang kedua adalah apa? Ya ini. Kalau yang kemarin itu kayak ini ya, apa namanya? Kebalikan. Jadi kebalikannya dari mengarahnya, ini kan mengarah dari kanan terus ke atas, yang ini dari kiri terus ke atas, yang ini ke bawah nih. Nah, kalau yang ini itu paling mendekati yang mana yang ini? Kalau arahnya sama-sama ke arah kiri atas, soalnya yang ini ke sama-sama ke bawah. Karena diambil yang tengah, berarti ini arahnya yang mungkin kemana antara mendatar sama lurus, yaitu yang ke atas ini, arah panahnya. Jadi, nih, ambil tengah-tengahnya dari dua bangun. Makanya bukan yang ini, kalau ini kan jauh banget ya, kalau sama ini juga enggak, ini juga enggak, karena ini cuma kebalikan dari sini. Makanya yang tengah-tengahnya itu yang enggak susah tadi kemarin. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita malam ini. Maaf ya, tadi kakak telat, agak malam banget jadinya. Tapi nggak apa-apa, nanti soalnya kakak share. Kalau emang kurang jelas, besok dikomunikasiin aja. Nanti yang udah di-share kita coret-coret bareng. Gitu. Oke. Aman ya? Stop share dulu. Oke, aman ya untuk malam ini? Sip.
Oke, Kak Yahya sudah. Kak Yahya juga capek ya. Karena tadi kayak bilang aku agak telat gitu. Nih Oke, kan aman Kak. namanya udah mulai aneh-aneh. Oke, Kak, saya tutup ya, Kak, karena udah selesai. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yahya turu. Enggak. Silahkan Kak Yahya. Aman-aman. Oke, makasih Kak. Iya.